Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam pendidikan untuk kita semua, Bapak, Ibu guru, dan sahabat PGRI dimanapun berada. Hari ini kita akan berbincang tentang sesuatu yang sangat penting bagi masa depan organisasi kita, yaitu kerjasama dan pengembangan usaha PGRI. Karena PGRI bukan hanya tempat berhimpun, tetapi juga rumah perjuangan yang harus kuat secara kelembagaan dan mandiri secara ekonomi. Agar perjuangan kita untuk guru bisa berjalan kokoh dan berkelanjutan, hari ini kita sudah bersama Ketua Biro Kerjasama dan Pengembangan Usaha PGRI Provinsi Riau, Bapak Bantuan STMM. Selamat datang Pak Aan. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Bantuan ini kerap dipanggil Pak Aan, Pak ya. Ya. Nah, namanya agak menarik, Pak Bantuan. Suka Benar. menolong orang. Insya Allah. Masya Allah. Pak Aan ini juga merupakan CEO, Pak ya. CEO Garuda Cyber Indonesia. Cyber ini apa, Pak? Garuda Cyber. Bergerak di bidang apa deh? Di bidang teknologi informasi. Teknologi informasi. Buat aplikasi, buat software. Objeknya ke perusahaan kah atau ke lembaga pendidikan saja atau bagaimana? Keduanya. Keduanya. Ada industri perusahaan, juga lembaga pendidikan, juga UMKM ya, seperti kasir gitu ya. Oh, UMKM juga ada ya? UMKM juga. Gitu. Berarti lembaga pendidikan, UMKM, berarti UMKM kecil pun juga bagian dari mitra kita. Luar biasa. Jadi Pak Ani tidak hanya pengurus PGRI saja, di eksternal juga beliau berdampak juga untuk pendidikan, khususnya yang ada di Provinsi Riau. Oke, terima kasih Pak Aan. Baik, kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan menarik perhatian banyak orang, karena ini berbicara tentang usaha, tentu ini berhubungan dengan kemandirian PGRI. Kita mulai dulu dari gambaran besarnya Pak, sebenarnya apa saja bidang kerja dari Biro Kerjasama ini, Pak? Ya, jadi bidang kerjasama dan unit usaha ya, PGRI Provinsi Riau, kita mengawali, kita melihat nih banyaknya potensi jumlah anggota PGRI Provinsi Riau, mulai dari dosen perguruan tinggi, kemudian juga guru dari SLTA se-Provinsi Riau, SMP, SD, sampai ke TK ya. Itu banyak sekali jumlah anggota PGRI se-Provinsi Riau. Ini tentunya bidang kerjasama harus bisa menjalin kerjasama strategis, kemudian juga mengoptimalisasi usaha yang produktif gitu Pak. Jadi tujuan kita yang pertama di bidang kerjasama dan unit usaha ini, sebagaimana arahan Prof. Adolf ya, yang pertama itu kita harus bisa menciptakan kemandirian organisasi. Iya, itu sangat penting ya. Kemandirian secara ekonomi nih Pak ya. Karena kalau organisasi itu tidak mandiri secara ekonomi, nafasnya akan singkat. Mungkin 2 tahun, 3 tahun, paling lama udah hilang, senyap gitu ya, nggak ada aktivitas gitu. Tapi kalau organisasi itu memiliki kemandirian ekonomi, maka insya Allah organisasi itu akan memberikan dampak yang besar kepada anggotanya, kepada masyarakat Provinsi Riau, ya tentunya gitu Pak ya. Yang kedua, target kita dari kerjasama dan unit usaha ini, kita menjalin kerjasama strategis nih Pak, dengan pemerintah, dengan dunia industri, dengan dunia usaha atau bisnis gitu ya. Kemudian juga dengan perbankan. Yang mana kalau pemerintah ya kita harus jadi mitra strategis dengan gubernur Pemda Riau, Pemda Kabupaten Kota gitu ya. PGRI harus menjadi mitra strategis kerjasama dengan pemerintah. Begitu juga dengan dunia industri. Kita pengen PGRI ini menjadi mitra untuk mengembangkan organisasi kita gitu. Nah, diantaranya program-program strategis yang sudah kita jalankan, contoh kalau di bidang kerjasama strategis itu Pak, kita udah MOU dengan rumah sakit Aulia. Rumah sakit Aulia ya.
yang mana kita ingin selain kesejahteraan kesehatan sebenarnya Pak ya, bagaimana guru kalau berobat ke rumah sakit yang ada di Provinsi Riau, yang terdekat dari rumah dia ke depan, harapan kita itu diberikan fasilitas VIP. Iya, istimewa lah Pak. Istimewa. Mulai dari layanannya, kamarnya, fasilitasnya, serta obatnya. Nah, alhamdulillah kita udah menjalin kerjasama dengan beberapa rumah sakit ya, yang kemarin itu Rumah Sakit Aulia. Yang terbaru ini juga udah kita jajaki, menunggu waktu sebenarnya Pak. Rumah sakit apa Pak? Rumah sakit Unri, Universitas Riau, Rumah Sakit Awal Bros, yang mana Awal Bros ya kita berharap nanti kan ada di Dumai, ada di banyak kabupaten kota. Oh, dia ada di mana-mana saja Awal Bros ya? Itu Mas, kabupaten kota. Jadi guru-guru yang jauh dari daerah tentu bisa lebih mudah aksesnya ke rumah sakit terdekat gitu Pak ya. Begitu juga dengan program unit usaha, bagaimana kita sudah membuat kafe Pak ya. Kafe Tanjak PGRI. Iya. Ini Tanjak PGRI. Tujuannya juga kembali ke tujuan kita tadi Pak, kemandirian organisasi kita secara ekonomi. Alhamdulillah kafe ini udah berdiri kurang lebih 5 bulan, udah memberikan income lah ya untuk organisasi PGRI setiap bulan. Gitu. Ada keistimewaan guru-guru kalau ngopi di kafenya, apakah dapat diskon gitu atau gimana Pak? Khusus guru-guru yang punya KTA? Pasti Pak. Pasti ya? Pasti ya. Ada. Jadi guru-guru yang ada di Provinsi Riau yang punya KTA PGRI. Yang punya KTA PGRI, syaratnya itu dia datang ke kafe, belanja dapat diskon 5%. 5% ya Bapak Ibu. Oke. Kemudian kalau ke rumah sakit tadi juga Pak, itu syaratnya juga harus ada KTA. Harus ada KTA. Iya betul. Karena sebagai administratifnya di sana gitu ya. Karena atas MOU atas nama PGRI Pak ya. Betul, atas nama PGRI. Jadi ketika dia ke rumah sakit akan ditanya tuh KTA ke PGRI-nya mana. Iya. Gitu. Kalau nggak ada juga nggak bisa dilayani gitu Pak. Dan kita juga lihat sudah berdampak Pak ya terhadap beberapa guru-guru. 1 tahun sudah berjalan Pak ya. Sudah. Untuk program kerjasama dengan Rumah Sakit Aulia. Dan insya Allah akan berkembang di Awal Bros dan Universitas Riau. Universitas Riau. Juga ada nih Pak yang menarik, kami lihat bahwasanya program dari Biro Bapak, kita sudah mendirikan perguruan tinggi. Ini luar biasa, sejarah ini Pak. Sejarah. Untuk pertama kalinya sejak PGRI Provinsi Riau berdiri, kita memiliki perguruan tinggi. Namanya Institut Teknologi Bisnis Riau. PGRI Riau. Nah, boleh diceritakan bagaimana Pak An? Kan itu sebenarnya sulit itu. Padahal kita belum dikatakan baru 1 tahun. Bahkan kalau saya lihat kemarin, kalau tidak salah, pendirian ini kita belum ada sekitar 7 atau 8 bulan. Kenapa bisa secepat itu? Bagaimana gerakannya itu Pak An? Ya, jadi Pak, ini sangat menarik. Kita ceritakan nih Pak ya. Jadi di program kerja waktu kita raker pertama dulu ya, kita plannya 2026 baru punya perguruan tinggi ya. Di 2026? 2026. Targetnya. Tapi Allah mudahkan menjajaki 2026 itu, masih 2025 itu ya kita ketemu dengan yayasannya. Kemudian yayasannya kita ngobrol dan kita istilahnya alih kelola. Akuisisi ya. Karena kalau kita buat baru itu prosesnya cukup memakan waktu dan lama gitu ya. Bisa jadi butuh waktu 1 tahun gitu ya, bahkan lebih. Sehingga yang waktunya seharusnya program kerja ini 2026 ya ini udah terrealisasi di 2025. Allah mudahkan. Karena kita melihat Pak PGRI di provinsi lain yang ada di Indonesia sudah punya kampus. Ada gitu 2 malahan kadang. Ada 3 gitu. Apalagi ya yang pusat ya Jakarta itu lebih banyak mereka punya ya. Tapi Provinsi Riau udah lama berdiri belum punya perguruan tinggi.
Dan ini memang sejarah pertama ya. Sejarah pertama, betul. PGRI Provinsi Riau punya Tercatat. kampus gitu ya. Kalau sekolah itu udah ada, TK, ya, SD, SMP, SMA, SMK sudah ada. Kita udah punya 13 sekolah ya Pak ya di Provinsi Riau, PGRI, kampus belum. Dan alhamdulillah udah punya di 2015 gitu. 2025. 2025. Iya. Memang ini sebenarnya juga selaras dengan program pemerintah daerah Pak ya, bagaimana menekan angka partisipasi kasar siswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Nah ini juga ada luar biasa, sudah terlaksana juga sebenarnya di Januari 2005 lalu ya, dalam rangka tadi sudah mendirikan kampus perguruan tinggi, dan juga melalui Biro Kerjasama kita lihat Bapak melaksanakan Riau EduTech Summit, yang mana kita ketahui Bapak di sana menghadirkan kampus-kampus ternama, menghadirkan ribuan siswa. Nah ini selaras nih Pak. Nah boleh diceritakan programnya seperti apa Pak? Yang sudah berjalan dulu, yang sudah berjalan. Iya. Jadi kita seperti Pak Septi bilang tadi ya, kita lihat angka partisipan minat perguruan tinggi anak-anak Riau masih rendah Pak. Betul. Ya, baru di angka 34,86%. Nah, artinya dari jumlah siswa kelas 3 kita itu cuma 34% cuma yang lanjut ke perguruan tinggi. Ya, masih banyak yang mungkin faktor ekonomi atau faktor kurangnya edukasi, pentingnya masuk perguruan tinggi, pentingnya kuliah gitu ya. Sehingga mereka peminatnya baru 34% gitu ya di Provinsi Riau. Itu beda jauh dengan negara tetangga ya, seperti Singapura, Malaysia gitu. Itu mereka angka partisipannya tuh sangat tinggi gitu ya untuk masuk ke perguruan tinggi. Oleh sebab itu kita bagian kerjasama dan unit usaha PGRI juga melihat ini sangat penting untuk mendorong partisipan anak-anak Riau ini untuk masuk ke perguruan tinggi. Sehingga hadirlah kampus Summit Riau EduTech Kampus Expo ya, Expo ya namanya. Kampus Expo 2025. Yang mana ini menghadirkan puluhan kampus ternama baik di Riau maupun di luar Riau. Ada di Jawa, Sumatera, bahkan juga ada yang di negara tetangga. Harapan kita gitu ya. Dan agenda ini disambut antusias ya 2025 kemarin di Januari ya Pak ya, itu hadir kurang lebih 13 sampai 15 ribu ya siswa SLTA Provinsi Riau, juga dihadiri oleh puluhan kampus ya, hampir 30-an kampus. Sangat terbantu perguruan tinggi Pak ya. Iya. Untuk mencari mahasiswa. Dan perguruan tinggi yang ikut pameran itu sangat puas gitu ya. Oh ada ininya, feedbacknya mereka sampaikan puas. Nah ini pertama kali saya ikut acara yang anak SMA-nya kelas 3-nya ramai seperti ini. 3 hari non-stop loh. Non-stop. Kami kehabisan brosur, bahkan di hari pertama udah habis brosurnya gitu ya. Dia pikir cuma hadir paling 1.000 gitu ya. Tapi hari pertama habis brosur, dia terpaksa cetak lagi tuh Pak. Hari kedua dia cetak. Karena nggak nyangka, mungkin pernah ikut event-event sebelumnya. Betul. Ini brosur dengan jumlah segini pasti habis. Pasti habis gitu ya. Nah, ternyata beda. Betul. Itu dilaksanakan Januari. Nah, insya Allah kita akan laksanakan lagi Pak di tahun 2026. Iya, pasti. Tanggal? Insya Allah 2026 ini kita akan laksanakan tanggal 7 sampai 9 Januari. Di lokasi yang sama? Di lokasi yang Gor sama. Gelanggang ya? Gelanggang Remaja. Gelanggang Remaja Pekanbaru. Targetnya Pak, berapa siswa dan berapa perguruan tinggi? Iya. Itu target lah, target. Ya. Untuk 2026 ini kita lebih tinggi lagi targetnya ya. Yang pertama dari segi jumlah siswa yang biasanya cuma 13.000, kita targetkan itu di angka 15.000 minimal. Kenapa? Karena sekarang pondok pesantren dan Kemenak itu udah gabung Pak. Iya betul-betul. Nah, udah gabung. Minimal tuh Pak ya, itu 15.000. Ya. Berarti berpotensi 20.000 dong. Berpotensi 20.000 gitu ya. Karena kemarin itu pondok pesantren, kemudian di bawah Kemenak lah ya, Madrasah Aliyah itu belum kita ajak gabung gitu Pak ya. Nah ini pasti akan lebih banyak lagi pesertanya. Kemudian eventnya juga lebih seru, karena besok itu Pak ada tryout masuk perguruan tinggi bersama Bank Indonesia dan IPB Riau juga. Kemudian tryout ini berhadiah
yang sangat fantastis ya. Fantastis. Boleh Kita di-spill? Bisa hadiah. Sedikit aja juga boleh. Juara satunya kita kasih 5 juta. 5 juta. Juara 2 3,5, juara 3 itu 2,5 juta. Ada hadiah menarik lainnya? Hadiah menarik lainnya sangat banyak. Itu ada berhadiah motor, Pak. Di hari ketiga itu ada hadiah motor buat peserta dicabut di fishball nanti. Hari keberapa itu? Hari ketiga. Hari ketiga. Nanti kita akan cabut undian. Hadiahnya sepeda motor? Oh iya, motor Yamaha. Kita disponsori oleh Yamaha. Di bawah ini ya. Iya, iya. Oleh Yamaha. Itu betulan, Pak ya? Betul. Wah, ini bakalan rame nih jadi, nanti nih. Siswa SMA SLTA kelas 12 ya. Kelas 12. Yang tidak ada rugi. Karena nanti berpotensi berpeluang dapat sepeda motor. Ya, selain dapat kampus impian. Kampus impian, dapat informasi menarik tentang kampus impian pasti Pak ya. Iya. Dia bisa memilih nanti bertanya, konsul sama kampus-kampus itu. Kadang kampus-kampus pun ada buat juga merchandise. Ya merchandise juga mungkin nanti di hari itu gratis pendaftaran atau di hari itu beasiswanya dapat ini gitu. Ya, beasiswanya ada beasiswa yayasan atau beasiswa langsung masuk tanpa ujian. Ya, biasanya itu programnya. Banyak kali program dari kampus yang ikut di hari kampus submit itu, Pak. Selain sepeda motor, apa ada lagi menarik lainnya? Ada, nih buat guru-guru nih. Oh, ini guru, beda. Yang tadi itu khusus siswa. Buat siswa. Oke. Kita akan ada hadiah umroh. Umroh, Masya Allah. Tapi khusus guru ya? Khusus guru. Sepeda motor khusus siswa? Khusus siswa, oke. Itu ini bakalan diramein guru juga ini, Pak, berarti? Pasti. Karena di hari kedua itu, Pak, untuk susunan acara kita juga beda nih dengan sebelumnya. Apa aja agendanya, Pak? Hari pertama kita itu mendatangkan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi ya. Prof. Brian. Iya. Kemudian juga ada pembicaranya Direktur Lembaga Pendidikan Tinggi, Prof. Najib, serta DPR RI Komisi 10 ya, Bu Karmila. Bu Karmila. Yang mana ini akan bakalan seru, Pak, di hari pertama ini. Ini duet yang menurut saya sangat dibutuhkan oleh dunia pendidikan antara eksekutif dan legislatif gitu, Pak ya. Di mana Bu Karmila dengan program-program beasiswanya ya banyak, sangat banyak. Program-program di bidang pendidikan itu sangat banyak sekali. Begitu juga dengan Prof. Najib. Berarti LL Dikti juga ada, Pak? LL Dikti juga ada. LL Dikti 17 ya? 17. Kemudian Ketua PGRI pasti ya. Ibu Ketum? Bu Ketum insya Allah diundang juga. Semoga hadir ya, Pak ya. Dan hari pertama ini lebih banyak, Pak, nanti informasi tentang beasiswa, tentang seputar perguruan tinggi oleh Prof. Najib dan Bu Karmila. Ya, dan LL Dikti 17. Bu Karmila suka bagi-bagi beasiswa juga itu. Betul. Saat acara-acara. Makanya rugi kalau nggak datang teman-teman. Benar sekali ya. Dan di hari kedua ini lebih seru lagi, Pak. Buat siswa tetap ada kampus expo sampai hari ketiga. Kemudian yang paling serunya itu buat guru-guru kita, yaitu bantuan hukum buat guru. Nah, jadi pembicaranya nanti ada Kapolda, ada Kejati Riau, dan ada Abangda kita, Bang Rahul ya. DPR RI ya. DPR RI ya, yang akan memberikan penguatan kepada guru-guru kita di Provinsi Riau, kepala sekolah di Provinsi Riau, agar kita lebih dilindungi dari segi hukum ketika kita benar, Pak ya. Kita harus lebih pede lagi menjadi lebih kuat lagi menjadi pendidik. Jadi kalau mau ngajar itu nggak takut ya sama siswa salah-salahin atau gimana gitu. Karena kasus-kasus di Riau sekarang atau di Indonesia kan banyak, luar Pak, biasa. Banyak sekali hot-hotnya seperti guru itu. yang dipenjarakan oleh siswa gitu ya. Jadi guru jadi takut kan, Pak, mengajar. Nah, ini harus kita edukasi di hari kedua. Dan hari ketiga itu dia, Pak, ada hadiah motor. Tadi itu ya. Ada hadiah umroh, ada hadiah menarik seru lainnya. Dan yang jelas hari pertama, hari kedua hadiah-hadiah ada juga, Pak ya, untuk setiap mungkin ada kuis-kuis atau ada program-program yang sedang dicanangkan oleh panitia. Ada. Berarti dilaksanakan 7-9 di GOR Gelanggang Remaja. Gelanggang Remaja. Pekanbaru. Lanjut, Pak An.
menarik ini kita dapat informasi bahwa kegiatan yang sangat luar biasa yang diadakan 2025 lalu, Januari, periode TEK itu, dan juga 2026 nanti, yang sangat luar biasa mendatangkan antusias siswa dan guru, dan juga mendatangkan orang-orang hebat, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dari segala jenjangnya. Kita mendapat informasi bahwa benar, ini anggarannya tidak menggunakan anggaran PGRI sama sekali, Pak. Oh ya, benar sekali, Pak. Jadi dari mana sumber Bapak, karena nanti mau kasih sepeda motor, umroh, itu tidak angka yang kecil. Iya. Jadi itulah komitmen kita di bidang kerjasama dan usaha ya PGRI Provinsi Riau. Setiap usaha yang kita buat itu kita pengennya itu mandiri secara finansial ya. Kita cari sendiri uangnya dari mitra-mitra industri, dari mitra usaha yang ikut di pameran Riau EduTech gitu ya. Jadi kita tidak boleh menggunakan dana iuran anggota. Iya. Karena kita pengen nunjukin tidak mengambil uang dari dana anggota, tetapi kita setelah selesai acara mengasih uang kepada justru acaranya berdampak, Pak ya? Ya, acaranya berdampak gitu. Berarti 2025 lalu kita tidak ada menggunakan anggaran PGRI sama sekali. Apakah 2026 ini sama? Tidak akan menggunakan anggaran PGRI juga? Sama, insya Allah. Luar biasa. Semoga dilancarkan Pak Aan ya. Baik Pak Aan, kita lanjut. Apa program-program yang mungkin menjadi hajat mulia ke depannya yang menjadi cita-cita terbesar Pak Aan yang ingin dicapai pada biro kita ini? Ya. Kita memiliki program unggulan tentunya Pak. Yang pertama, bagaimana sekolah PGRI yang punya sekarang itu berkembang, maju. Lembaga pendidikan kita lembaga pendidikan kita banyak siswanya. Seperti dulu ya, yang dulu ada satu sekolah tuh 1.000 siswanya. Luar biasa. Kita pengen meningkat lagi seperti dulu. Yang kedua, kita mendorong PGRI Kabupaten Kota se-Provinsi Riau yang belum memiliki sekolah PGRI. Segera mendirikan sekolah PGRI, baik itu tingkat SMP, SD, ataupun SMK, ataupun bisa jadi perguruan tinggi. Gitu Pak ya. Jadi sebagaimana PGRI lah Pak ya. Kemudian selanjutnya kita program unggulan kedua kita Pak, unit usaha kita ini betul-betul memberikan support kemandirian secara ekonomi organisasi. Ya, kita pengen meningkatkan kesejahteraan guru atau meningkatkan kesejahteraan anggota PGRI, tentu harus dengan banyaknya berkembang unit usaha. Unit usaha kita baru ada kafe, kemudian meningkatkan kerjasama strategis dengan dunia usaha, industri, dan pemerintah, yaitu lebih banyak lagi agar organisasi kita ini berkembang secara cepat, gitu Pak. Jadi memang bisa dikatakan biro usaha ini jantungnya organisasi juga Pak ya, karena selain sumber keuangan kita dari iuran anggota, tentu kita juga dituntut bagaimana mandiri, tidak hanya berharap dari iuran anggota untuk berkembang lebih besar lagi. Iya. Sebagai penutup, Pak Aan, bagaimana prosedur apabila ada lembaga pendidikan, industri, pemerintah yang mau menjalin kemitraan dengan PGRI Provinsi Riau? Kira-kira bagaimana? Ada prosedur-prosedur tertentu atau bagaimana kira-kira? Pasti Pak ya, yang pertama kita akan asesmen dulu ya, ngobrol dulu dengan industri atau dunia usaha yang mau bermitra dengan PGRI, sesuai nggak visi misinya dengan PGRI Provinsi Riau. Jika visi misinya sama, maka kita akan lanjutkan kerjasama. Harus relate juga Pak ya, ujung-ujungnya harus ada untuk kesejahteraan guru atau anggota ya, PGRI. Tentu akan kita tindak lanjuti secara cepat gitu. Oke, tak terasa kita sudah sangat lama perjalanan podcast kita hari ini. Terima kasih banyak Pak Aan, atau yang kerap bisa sapa Pak Bantuan atau Pak CEO
di luar dikerap panggil Pak CEO karena CEO-nya Garuda Cyber Indonesia. Ya. Terima kasih Pak atas pemaparan yang sangat inspiratif. Semoga kerjasama dan pengembangan usaha yang dilakukan PGRI semakin memperkuat organisasi kita. Amin. Dan juga dapat meningkatkan martabat guru dan memberi manfaat luas bagi dunia pendidikan di Provinsi Riau. Saya Septian Diputra, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.